Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. PP tersebut secara resmi diteken Jokowi pada tanggal 6 Maret tahun 2023. Sejak diteken, aturan yang terdiri dari 73 pasal ini sudah resmi berlaku. Dilansir dari salinan lembaran PP yang telah diunggah secara resmi di laman Sekretariat Negara, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023, ruang lingkup PP ini mengatur 5 hal, yakni perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian dijelaskan bahwa tujuan diterbitkannya PP Nomor 12 adalah memberikan kepastian, kesempatan dan partisipasi yang lebih besar kepada pelaku usaha dalam rangka percepatan pembangunan di IKN. Sejalan dengan hal itu, PP Nomor 12 mengatur sejumlah poin-poin yang memudahkan untuk pelaku usaha, berikut rangkumannya. 1. Tak perlu tegaskan status wajib pajak. PP Nomor 12 mengatur soal pelaku usaha yang tak perlu menegaskan status wajib pajak jika akan memulai usaha di IKN. Poin pengaturan itu tercantum pada Pasal 4, Ayat 2, yang berbunyi pelaku usaha yang akan memulai melakukan kegiatan usaha di IKN dan daerah mitra tidak dipersyaratkan konfirmasi status wajib pajak. Kemudian, pada Pasal 4, Ayat 3, menjelaskan soal perizinan berusaha di IKN dan daerah mitra dilakukan secara terintegrasi melalui sistem online single submission sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, di Pasal 5 diatur soal perizinan berusaha di IKN dan di daerah mitra yang tidak diberlakukan ketentuan mengenai persyaratan pembatasan kepemilikan modal asing pada bidang usaha tertentu. Namun, perizinan berusaha di IKN dan daerah mitra diberlakukan syarat kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, atau koperasi sesuai dengan aturan perundangan. Adapun yang dimaksud daerah mitra adalah kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk untuk pembangunan dan pengembangan super hub ekonomi IKN yang bekerja sama dengan otorita IKN. Daerah mitra ditetapkan dengan peraturan kepala otorita IKN. 2. Izin HGU sampai 95 tahun dan bisa diperpanjang. Pada Pasal 17, Ayat 3, dijelaskan bahwa otorita IKN memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak guna usaha, HGU, dan hak guna bangunan, HGB, atau hak pakai kepada pelaku usaha yang dimuat dalam perjanjian. Kemudian Pasal 18 mengatur tentang HGU di atas hak pengelolaan, HPL otorita IKN. HGU tersebut diberikan paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dengan 3 tahapan. Tahap pertama adalah pemberian hak HGU dengan jangka waktu paling lama 35 tahun. Tahap kedua adalah perpanjangan hak HGU paling lama 25 tahun. Tahapan ketiga adalah pembaruan hak paling lama 35 tahun. Kemudian, HGU yang diberikan untuk satu siklus pertama dengan jangka waktu maksimal 95 tahun dituangkan dalam keputusan pemberian hak dan dicatat dalam sertifikat HGU. Selanjutnya diatur pula perpanjangan dan pembaruan HGU yang diberikan sekaligus setelah 5 tahun HGU digunakan dan atau dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah. 3. TKA boleh kerja lebih dari 10 tahun. PP Nomor 12 Tahun 2023 juga mengatur diperbolehkannya pelaku usaha mempekerjakan tenaga kerja asing di IKN. Pada Pasal 22 dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah IKN dapat mempekerjakan TKA untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan. Lalu, TKA dapat diberikan pengesahan rencana pengguna TKA untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Pelaku usaha yang mempekerjakan TKA termasuk mereka yang melakukan pekerjaan proyek strategis milik pemerintah di IKN. Kepada pelaku usaha tersebut dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA untuk jangka waktu tertentu. Kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan atau jabatan tertentu di lembaga pendidikan dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jangka waktu tertentu untuk pembebasan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala Otorita IKN.
Lalu pada pasal 23 dijelaskan bahwa TKA dapat diberikan izin tinggal untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam hal jangka waktu pemberian izin tinggal akan berakhir, jangka waktu pemberian izin tinggal dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan perjanjian kerja antara pelaku usaha dan TKA. 4. WNA dilarang beli rumah subsidi IKN. Sejalan dengan dibolehkannya TKA di IKN, PP nomor 12 pun mengatur batasan kepemilikan hunian bagi para warga negara asing. Pada pasal 24, ayat 3, dijelaskan larangan bagi WNA untuk membeli, memiliki dan atau menguasai perumahan sederhana di IKN. Perumahan sederhana yang dimaksud merupakan rumah-rumah yang diperoleh karena mendapat bantuan dan atau kemudahan pembiayaan dari pemerintah. PP nomor 12 tersebut juga mengatur mengenai zonasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di IKN. Ada 3 zonasi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di IKN, yakni perumahan sederhana, perumahan menengah, dan perumahan mewah. Menanggapi hal itu, Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, mengkritisi perihal pemberian HGU selama 95 tahun. Menurutnya, lamanya HGU saat ini justru menjadi kemunduran jika dibandingkan dengan Undang-Undang UU Agraria 1870 yang berlaku di zaman kolonial Belanda. Ini mundur ke belakang lagi, karena kalau kita perbandingkan dengan UU Agraria 1870, dulu itu konsesi perkebunan itu 75 tahun di zaman penjajahan Belanda, ujar Dewi saat dihubungi pada Kamis, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Idealnya, kata Dewi, di masa kemerdekaan ini pemerintah lebih mendorong proses untuk menata ulang penguasaan tanah yang timpang akibat HGU yang diberikan kepada perusahaan besar. Tetapi malah justru memberikan lebih banyak privilege kepada korporasi-korporasi demi proyek IKN, tegasnya. Dewi melanjutkan, PP nomor 12 disusun dengan orientasi kemudahan berbisnis, khususnya memancing para investor agar tertarik menanamkan modal di proyek IKN. Sehingga orientasinya bukan untuk kepentingan masyarakat. Bahkan, lanjut Dewi, masyarakat berpotensi jadi kelompok terdampak karena ketimpangan penguasaan tanah akan terjadi. Dengan cycle yang 25 tahun perpanjangan saja menurut UU Pokok Agraria sudah terjadi banyak maladministrasi tanah terkait HGU dan HGB dan menyebabkan konflik agraria tertinggi setiap tahun, ungkapnya. Dewi mengingatkan bahwa izin HGU menjadi penyebab konflik agraria tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Jadi kita bisa bayangkan kalau langsung diberikan jaminan 95 tahun bahkan sudah ada cek kosong lagi diberikan jaminan 95 tahun siklus kedua, artinya kalau ditotalkan 190 tahun, tuturnya. Dalam pandangan kita ini akan berdampak kepada memperparah monopoli penguasaan tanah oleh korporasi skala besar yang sebenarnya, kalau ditelusuri ya kelompoknya itu-itu saja, lanjut Dewi. Dia menambahkan, PP nomor 12 juga berpotensi memperparah konflik agraria di IKN. Sebab di kawasan itu saat ini sudah ada berbagai macam perizinan penggunaan lahan, antara lain izin HGU sawit, izin tambang, izin industri kehutanan dan ada pula wilayah masyarakat adat. Dewi mempertanyakan seperti apa nanti mekanisme pembebasan lahan dengan berbagai status tersebut, sebab saat ini menurutnya Perpu Cipta Kerja semakin memudahkan para pebisnis, sehingga ada dasar hukum atas berbagai kemudahan yang ada. Sementara masyarakat sebagai kelompok terdampak itu semakin tidak punya kekuatan untuk menyatakan menolak atau keberatan apabila tanahnya menjadi objek pengadaan tanah untuk proyek IKN, tambahnya. Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu setuju jika PP ini dianggap menggerakkan investasi non-APBN di IKN, namun, dirinya membantah anggapan soal obral perizinan dengan adanya aturan yang memperbolehkan HGU selama 95 tahun di IKN. Menurutnya, poin-poin di PP nomor 12 bertujuan meningkatkan daya saing IKN dengan wilayah sekitar. Bukan obral, sebenarnya ini kita membangun di tempat yang belum ada apa-apa. Kalau misalnya di tempat itu bersaing dengan sejengkal di luar batas otorita, di mana di luar batas otoritas itu bisa hak milik, ujar Doni. Di kita hak guna bangunan, hak pelaksanaan. Kalau kita enggak menyamakan, orang tidak tertarik. Kalau di otorita tidak dibuat bersaing, di sekitar otorita nanti sepi sebab orang ambil borong tanah di sekitar IKN. Ini tidak sesuai dengan tujuan kita, tegasnya. Sehingga, kata Doni, pemberian HGU dalam jangka waktu lama tersebut dalam rangka menyamakan daya saing IKN dan sekitarnya. Doni pun menjelaskan maksud poin tak wajib menegaskan status wajib pajak bagi pelaku usaha yang diatur pada PP nomor 12. Dia menegaskan, poin itu tak berarti pemerintah memberikan semacam pengampunan pajak atau taks amnesti bagi pelaku usaha di IKN. Bukan itu, surat tentang kesesuaian wajib pajak, kan kalau diizin-izin diminta,
Karena di sini kita ingin narik dana-dana yang masih disimpan, ini akan jadi kesempatan bagi yang punya uang bisa berpartisipasi membangun IKN, jelas Doni. Sementara itu, untuk poin memperbolehkan TKA bekerja selama 10 tahun dan bisa diperpanjang, Doni menegaskan karena pemerintah ingin belajar dari para ahli dari luar negeri, pemberian jangka waktu masa kerja pun bertujuan menarik para ahli. Mereka diberi kemudahan bisa 10 tahun izinnya langsung, bisa kemudian, perusahaan tidak usah bayar yang per bulannya $100 itu, nah itu kan membuat daya tarik nih, tutur Doni. Sekarang kalau expat itu datang karena tertarik, dibebaskan dulu dalam waktu tertentu, kan tidak ada yang dirugikan, nanti suatu saat sudah mulai ekosistem IKN hidup, baru kita terapkan normal, sekarang masih pioneering project lah ya, tambahnya. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, komen dan share videonya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.